Gempar warga hendak ke ladang menemukan bekas perkampungan kuno yang hilang ribuan tahun tertimbun tanah. Semacam sebuah tinggalan istana kerajaan kuno, tepatnya di dalam hutan jati ini, sekitar seluas 3 hektar ya. Kita bersama warga coba kita telusuri bersama-sama. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi sebuah kondisi di sini memang merupakan perbukitan ya yang sangat luas, bagian dari lereng Gunung Anjasmara. Gunung Anjasmara sendiri merupakan perbatasan 5 daerah, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Artinya Gunung Anjasmara ini merupakan batas pusat-pusat peradaban terbesar dan tertua kerajaan-kerajaan kuno. Mari kita telusuri bersama-sama. Sekali nih ya, jadi batu-batunya itu aneh. Jadi batu-batuan yang ada di lereng Gunung Anjasmara ini memang jejak vulkanologi ya, diduga merupakan dataran tengah dari Pulau Jawa yang terbentuk ya melalui proses vulkanologi dari dasar laut, muncul menjadi gunung-gunung api purba serta gempa-gempa tektonik ya. Jadi proses vulkanik dan tektonik awal dari pertengahan Pulau Jawa ini terbentuk sekitar 60 juta tahun silam. Ini batu-batuannya memang sangat keras ya. Ini keras. Ada batu. Kemungkinan ini jejak magma ya, magma beku. Dan seperti ini memang di area-area seperti ini kita kayak menemukan semacam alat-alat manusia purba berupa kapak gitu ya. Kemungkinan semacam kapak batu gitu ya. Nah, ini banyak batu-batu seperti ini mirip sekali dengan yang sangat indah ya, bisa untuk taman atau kemudian batu-batu unik lainnya semacam suseki. Lah, di sini ada jejak-jejak megalitik, Pak. Ini enggak. Nah, ini kita coba menemukan semacam punden berundak-undak. Nah, ini. Rahayu. Jadi area ini berbeda dengan area yang lainnya. Di sini ada semacam struktur punden berundak-undak, beberapa dolmen, meja batu dan menhir ya, dan ada struktur batu alam. Diduga ini pada masa kuno. Di tengah itu ada semacam menhir tunggal ya, pemujaan ya. Coba kita lihat. Dan rahayu. Nah, ini tersusun batu-batu raksasa ini karena pada masa prasejarah atau masa purba. Nah, ini semacam punden berundak-undak, dan di sini ada batu utamanya. Nah, di sini. Nah, ini ada 2 ya. Ada 2. Sini kemungkinan ini bagian tahapan pertama dari sebuah puncak ya menuju kemuksaan. Tapi ini sebuah kolaborasi atau akulturasi budaya. Nah, disinilah juga sebuah menhir pada masa prasejarah. Memiliki 3 fungsi. Tepat untuk mengikat binatang kurban. Yang kedua adalah untuk pemujaan arwah-arwah leluhur ya. Pemujaan yang ketiga adalah tempat bermusyawarahnya para tetua desa pada waktu itu. Jadi ini merupakan tinggalan yang monumental yang disebut dengan dead monument, yaitu sebuah tinggalan. Sedangkan di beberapa daerah di Nusantara ini masih berlangsung, seperti di Nias, seperti di Toraja. Bahkan memang banyak sekali tinggalan-tinggalan bentuk-bentuk megalitik ini yang belum didata ya, diregistrasi serta diedukasi. Nah, kita memang di sini juga ada batu yang aneh ya. Bentuknya seperti bulan sabit. Bentuknya seperti bulan sabit. Artinya di kawasan ini memang sangat misterius atau juga karena ini bukit kecil ya di sana. Mungkin di atas sana di puncak bukit inilah
kemudian jejak kemudian bagaimana leluhur kita terutama pada masa kerajaan Majapahit itu menggapai moksa, karena gunung itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, tempat kemudian para dewa, termasuk kemudian tujuan moksa ya gunung, termasuk kemudian gunung ini tempat pusat-pusat pertapaan dan karesian pada masa kuno. Jadi selain bentuk-bentuk megalitik, kemungkinan di sini ada jejak-jejak kuno lainnya ya. Jadi kita bersama Pak Rusmadi Branteng Channel ya, dan Telapak Channel serta kita Majapahit Study Club, kita mencoba ya, jalannya lewat mana Pak Rus? Tetap ya? Ya tetap. Jadi kita melalui jejak dan berundak-undak ini ya, pada masa prasejarah atau pada masa Majapahit dikenal dengan Kabuyutan. Setelah literasi lainnya ini mengatakan bahwasanya jejak-jejak Kabuyutan ini dikenal dengan agama Kapitayan, agama asli Nusantara. Nah, ini jejak-jejak ini kelihatannya ditata loh, ditata oleh para leluhur kita, dan batu-batu besar ini mengingatkan kita akan sebuah kerjasama yang harmonis antara warga dan masyarakat prasejarah yang dikenal dengan sebuah tradisi gotong royong. Nah ini biasanya itu gelondongan-gelondongan kayu dan bambu itu ditata sedemikian rupa, kemudian batu besar diikat dengan tali, biasanya ijuk ya dari sabut aren, kemudian secara gotong royong di atas gelondongan-gelondongan kayu itu batu-batu besar itu dipindahkan. Nah ini salah satu teknologi kerjasama atau gotong royong masyarakat prasejarah. Memang ya, menurut penuturan warga di lokasi ini kita benar-benar ya, mungkin sekilas kita akan menyangka ini adalah struktur atau susunan batu alam, belum ditopang oleh peradaban atau budaya. Nanti kita buktikan dan kita penasaran. Di sini ada benar-benar jejak peradaban manusia. Jadi ini jalannya ke sana terus Pak Rus ya? Iya, Henry. Itu batu apa Pak Rus? Kok indekok itu Pak Rus? Iya. Nah ini ada batu yang aneh ini. Nah, kita bayangkan ini semacam kapak batu ya. Iya, kapak. Nah, kapak batu. Nah, ini artinya di sini jejak-jejak purba itu banyak. Di sini yang sangat nikmat ini. Kemungkinan batu lumpang raksasa ini ya. Jadi kebawaannya itu karena musim kemarau ya. Jadi kita ini karena musim kemarau, jadi tanahnya cukup keras. Dan ini kita menemukan semacam lumpang batu raksasa ya, yang sebagian besar masih tertimbun. Dan lumpang batu atau mortar stone ini memiliki 3 fungsi. Biasanya menumbuk dan menghaluskan biji-bijian, membuka kulit padi, termasuk kemudian menumbuk dan menghaluskan umbi-umbian, rempah-rempah dan dedaunan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat waktu itu ya, masyarakat kuno, masyarakat prasejarah. Yes. Oh, sudah kita mulai berasak ke hutan jati ini ya. Yes. Selain kemudian kita menemukan jejak-jejak yang lainnya ya. Ini. Oh ya, perlu diingat ya, saat ini kita sudah tidak mengenal lagi tanaman padi di dataran tinggi. Nah, sekarang hanya kita mengenal jenis padi yang ditanam di sawah dengan pengairan irigasi. Pada masa kuno dan masa prasejarah, nenek moyang kita mengenal tanaman padi yang ditanam di dataran tinggi dengan cara dikejek gitu ya, ditanam dari bijinya dengan di perbukitan tanpa air yang dikenal dengan padi gogoh. Nah, padi gogoh umurnya juga panjang sekitar 8 bulan. Ini salah satu jenis varian padi yang sudah punah. Di lereng Gunung Anjesmoro ini yang juga identik dengan perbatasan kerajaan-kerajaan besar, juga memuat tinggalan-tinggalan perpaduan antara kerajaan-kerajaan besar ya, Singosari, Kadiri maupun Majapahit serta kerajaan-kerajaan kuno lainnya yang didirikan oleh Empu Sendok maupun Masa Kahuripan ya. Nah, disinilah kemudian arti pentingnya sebuah peradaban ya, peradaban pada waktu itu ya. Itu perkampungan sudah. Sudah perkampungan. Jadi menurut penuturan warga sebenarnya karena tertutup semak belukar, ini jejak perkampungan kuno atau mungkin perkampungan elit pada masa kuno. Nah ini kita perlu selidiki ya dan cari-cari buktinya. Nah ini menurut warga ini adalah semacam pecahan tembikar
atau semacam apa namanya terakota yang kita temukan terserak di mana-mana. Ini artinya wadah-wadah air atau untuk menanak nasi pada waktu itu terbuat dari belangga-belangga. Ada namanya gentong, ada namanya kendi, ada namanya buli-buli, ada namanya banyak sekali alat-alat yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah sudah dekat? Sudah. Nah, di sini kita patut curigai sebuah dataran yang rata di atas bukit. Jadi kiri kanan adalah jurang yang sangat dalam, tapi di atas ini merupakan sesuatu yang rata. Dan disinilah yang konon katanya menyimpan jejak-jejak tinggalan yang sangat luar biasa sekali. Ada teman apa saja Pak? Ini. Oh iya banyak Nah, sekali. banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ini. Jadi di lokasi ini benar-benar ini adalah jejak perkampungan kuno. Jadi ini merupakan fragmen tembikar alat-alat rumah tangga pada masa prasejarah maupun pada masa kuno lainnya. Dan ini cukup banyak sekali alat-alat seperti ini. Bahkan bercampur dengan tulang belulang ini. Nah ini banyak sekali alat-alat tembikar di lokasi ini. Nah ini biasa sekali. Coba kita lihat dulu. Di sini kita coba ya. Patut kita curigai di sini. Ini Pak Ros, ini lokasinya dinamakan lokasi apa Pak? Ini Buduk Bengong. Buduk Bengong. Oh, Buduk Bengong. Iya. Luar biasa. Ini. Sebuah benda jejak gentong dan kuali yang sangat besar ya dan sangat-sangat luar biasa sekali ini. Ini adalah tinggalan ya. Ini peradaban manusia. Jadi ini bukan isapan jempol. Kita tidak berada di bukit yang alam, cuma jejak-jejak vulkanologi dan jejak-jejak tektonik saja, melainkan jejak peradaban leluhur kita. Dan di lokasi yang cukup luas ini ya dikenal dengan Buduk Bengong ya. Iya. Nah ini Buduk itu bukit ya Pak? Iya. Bukit pada masa kuno dan banyak sekali tinggalan fragmen atau harta karun yang terpendam di dalam ini. Kemungkinan di bawah batu ini ada harta karun yang tersembunyi. Dan ini selain gentong ada juga keramik Tiongkok dinasti Ming ya. Dinasti Ming sendiri pernah mengirimkan armada yang sangat besar di bawah pimpinan Admiral Cheng Ho. Ada Mahuan menulis secara detail tentang ini juga memang megalitik atau kabuyutan ya. Ada batu-batu besar yang disusun sedemikian rupa. Ada 3 yang dikenal dengan triolit. Nah triolit ini juga Pak Ros mungkin ada jejak lumpang batu di sebelah mana? Sana. Nah coba kita ke sana. Ini memang ada. Bahkan konon katanya ada semacam seseorang yang membawa metal detektor ke sini Pak Ros ya. Iya. Nah ini kemudian ini. Kan? Bahkan ini keramik sudah masa kolonial Pak Rus. Iya. Nah ini mungkin ada sebuah perkampungan kuno yang berkesinambungan di sini. Dan sekali lagi ya bagi para netizen yang sangat pesimis kalau di sini itu merupakan sebuah. Nah coba di sini. Ini kita menemukan sebuah banyak sekali fragmen tembikar ya yang banyak sekali dan terserak di mana-mana ini ya. Nah terserak di mana-mana ini banyak sekali. Bahkan ini ya keramik. Nah ini bekas perkampungan kuno. Barang-barang ini adalah merupakan barang-barang impor dari luar negeri. Artinya ini kemungkinan perkampungan elit, para pendeta, petapa, para resi atau mungkin para bangsawan yang mengasingkan diri. Lah, di sini kita juga menemukan semacam uang. keramik apa? Uang. Koin kepeng. Artinya ini era Majapahit. Diduga ini sebuah peradaban yang berkesinambungan. Jadi ini ini artinya koin Tiongkok ya dari berbagai macam dinasti. Nah ini kita temukan di sini yang artinya banyak sekali memang iya. Jadi tak ubahnya bukit ini penuh dengan harta karun. Jadi kita menggali sedikit penuh dengan pecahan tembikar dan keramik Tiongkok yang melimpah dan banyak. Dan ini bukan isapan jempol. Di sini kita temukan sebuah perkumpulan. Nah, jadi kita taruh di sini semuanya ya. Jadi kita bukan isapan jempol, di sini kita temukan belangga untuk wadah dan memasak pada masa kuno, keramik berbagai macam dinasti. Nah, termasuk kemudian pecahan. Nah, ini tembikar yang sudah bergelas itu dari lokal ini. Mungkin ini produksi Gresik. Nah, ini ada semacam piring-piring kuno.
Ini era kolonial loh ini sudah. Piring apa mangkok? Nah ini piring atau Piring. iya mungkin piring dan Piring. mangkok era kolonial. Saya sudah ngumpul di sini. Wah biasa sekali. Nah ini Ini. dia. Ah ini dia. Kita sudah menemukan sebuah jejak. Ya. Ini. Nah ini adalah jejak magis. Selain juga kita banyak sekali pecahan-pecahan tembikar, ya dari Belangga, dari Kuali, dari pentap penawat nasi, ya banyak sekali berbagai ukuran yang sangat melimpah, serta kemudian keramik Tiongkok berbagai macam dinasti yang bermotif ya hijau keabu-abuan. Ini memang keramik yang diminati dan menjadi primadona masyarakat Majapahit ya, sangat diminati lah. Di sini ada jejak-jejak magis sebuah lumpang batu. Mbak permisi Mbak. Mbak permisi Mbak. Jadi ini. Nah di sini ada semacam lumpang batu yang dibuka. Ini tempat kemudian ada cangkir, tempat untuk kemudian menghaluskan, menumbuk dan batu-batuan atau memiliki fungsi magis ya. Di sini ini ada lumpang dan lingga ya, lingga. Ini lingga. Jadi ini kemungkinan simbol Linggayoni ya, dalam wujud yang masih tradisional di daerah pertapaan-pertapaan biasanya ada seperti ini. Ini merupakan simbol dari juga selain kemudian untuk menghaluskan, menumbuk padi-padi dan lain sebagainya, ini juga menjadi simbol magis, tempat pemujaan atau simbol dewa siwa. Semoga hal-hal seperti ini perlu kajian. Luas ini dan pinggalan yang sangat melimpah ruah, penuh dengan pecahan tembikar yang sangat banyak sekali. Bahkan ini lebih dari satu trek ini loh. Nah ini. Dan semoga tetap lestari. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.